Ali Imran ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ayat 45 dan ayat-ayat setelah ini ayat-ayat Allah yang berbicara tentang penyampaian kabar gembira dari Allah kepada Maryam bahwa Maryam akan dapat anak lengkap dengan ciri-cirinya. Ya. Allah berfirman pada ayat ini, "Idz qalatil malaikah." Ingatlah tatkala malaikat berkata. Saat itu Maryam sedang mengasingkan diri. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, dulu Maryam itu seorang wanita ahli ibadah, wanita yang salihah. Saking taatnya kepada Allah, Maryam itu pergi mengasingkan diri di tempat yang sunyi sepi. Saat itulah dia fokus ibadah kepada Allah. Saat Maryam dalam kondisi begitu, datanglah malaikat ini. Cuma malaikat ini datang dalam bentuk rupa manusia, karena memang malaikat bisa menyerupai manusia. Datanglah malaikat menyerupai manusia, mendatangi Maryam alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira ini. Apa kata malaikat itu? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan kabar gembira kepadamu akan mendapat anak bikalimatim minhu, dengan cara kalimah dari Allah. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Jadi malaikat itu menyampaikan, wahai Maryam, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu melalui aku bahwa engkau akan dapat anak bikalimatin min, yang mana anak ini tercipta dengan kalimah dari Allah. Kenapa ini perlu ditegaskan oleh malaikat saat menyampaikannya? Karena Maryam itu enggak punya suami. Ya, Maryam alaihissalam tak punya suami. Maka malaikat ini menyampaikan bahwa anak yang akan ada di dalam rahimmu itu tercipta dengan kalimah Allah. Kalimah Allah maksudnya di sini kalimat dari Allah. Apa kalimat itu? Kun. Jadilah kamu, fayakun. Maka dia terjadi. Nah, ada yang menarik di sini. Saat Allah Ta'ala menyatakan bahwa Maryam akan dapat anak, bahasa yang digunakan yubashshiruki, kabar gembira. Maka kedatangan anak, hadirnya anak dalam rahim, dalam suatu keluarga, itu kabar gembira dari Allah yang harus disyukuri. Ya, itu kabar gembira dari Allah Ta'ala yang harus disyukuri. Karena ada sebahagian orang seperti tidak ridho dapat anak. Ada beberapa perempuan atau kita sebut ibu-ibu, dia ngomong begini, sebetulnya saya ini sudah tak niat dapat anak, tapi karena kebobolan akhirnya saya dapat anak. Istilah dia kebobolan, artinya dia sudah mengantisipasi untuk tidak dapat anak, tapi karena kebobolan akhirnya dapat anak. Ya, seperti tak ridho dengan ketentuan Allah itu. Padahal dapat anak itu satu kabar gembira dari Allah Ta'ala. Ya. Ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi Al-Masih itu laqab atau gelaran yang diberi kepada Nabi Isa. Sebahagian ulama mengatakan, kenapa Isa itu disebut dengan Al-Masih? Kata Al-Masih itu sendiri berasal dari kata masaha. Masaha artinya mengusap.
Makanya dalam Quran kata Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, usap kepala. Kalau kita berwudu, diusap. Ya. Kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, yang mana akar katanya sama dengan masaha, mengusap? Karena salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam itu, kalau ada orang sakit kemudian dia usap, sembuh. Ya. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang luar biasa itu, kalau ada orang sakit kemudian dia usap, bakalan sembuh. Makanya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nanti mukjizat Nabi Isa itu antaranya, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Ada anak yang buta dari lahir, diusap sama Nabi Isa, langsung bisa melihat. Saat itu sedang merebak penyakit kusta, cukup diusap oleh Nabi Isa, sembuh. Makanya orang Kristen sampai sekarang punya program yang mereka sebut dengan mujizat itu masih ada. Ya. Dikumpulinlah orang-orang yang sakit, entah betulan sakit atau pura-pura sakit, tak tahulah. Tiba-tiba sembuh di tempat begitu kan. Ada yang stroke tiba-tiba bisa berjalan begitu. Ya, ada yang pokoknya macam-macam deh. Entah betul entah tidak, tapi kita tidak mempercayai itu sebagai mukjizat. Kenapa? Pendeta tidak akan mungkin punya mukjizat. Ya. Kita meyakini mukjizat itu ada pada para nabi. Itu mukjizat sebagai bukti bahwa mereka nabi. Pendeta tidak, sama kita juga dalam Islam begitu. Nabi punya mukjizat, iya. Kiai, ustaz, ulama enggak punya. Nah, tapi mereka ini bilang mukjizat itu masih ada, seolah-olah pendeta itu jadi Yesus dia saat. Ya. Jadi Nabi Isa itu diberi Allah Ta'ala gelar Al-Masih. Sebagian ulama mengatakan karena mukjizat Nabi Isa itu setiap dia usap orang sembuh. Pokoknya kalau hidup Nabi Isa zaman ini banyak tutup rumah sakit itu. Keliling aja dia usap, sentuh-sentuh, sembuh semua. Tapi ini mukjizat. Makanya Nabi Isa itu mengatakan, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, itu semua terjadi atas izin Allah. Artinya bukan setiap saat kapan Nabi Isa mau bisa, enggak. Jadi para nabi itu dengan mukjizat mereka sendiri itu tidak punya kontrol. Yang punya kontrol atas mukjizat itu Allah. Nabi Isa tongkatnya tekan sakti itu. Mukjizatnya ada pada tongkatnya. Bukan setiap saat Nabi Isa bisa mengubah tongkatnya jadi ular, enggak. Hanya pada saat ya Nabi Musa, hanya pada saat dikehendaki Allah, diizinkan Allah. Bukan setiap saat tongkatnya bisa membelah lautan, hanya saat dikehendaki Allah. Nah, Nabi Isa juga begitu. Ketika Allah Ta'ala berkehendak, melalui tangan Nabi Isa alaihi salam, orang sakit cukup disentuh oleh beliau, sembuh. Ya. Bukan yang seperti dipraktekkan sebagian pendeta-pendeta itu. Ada satu pendeta saya tengok, marganya Lubis. Saya terkejut. Setahu saya Lubis itu Muslim. Setahu saya. Jadi kok ada pula Lubis nih, bukan cuma Kristen, pendeta begitu. Akhirnya barulah saya pelajari, rupanya ada satu kelompok marga Lubis ini memang Kristen. Kalau kata mereka ini Lubis dari Toba katanya, saya pun tak tahu, tak ngerti saya soal itu. Baru situ saya melihat. Nah, jadi si pendeta yang marga Lubis saya sebut tadi, namanya pun kayak nama orang Islam pula tuh. Nah, cari aja di internet itu, ya, namanya kayak nama orang Islam. Keliling kemana-mana dia, itu menjual mukjizat itu. Dia bisa menyembuhkan katanya apa segala macam kan. Nah, ya. Malangnya ada orang Islam datang. Yang kita sedihkan itu ada ibu-ibu pakai jilbab datang. La ilaha illallah. Ya. Tapi mungkin begitulah, namanya orang sakit itu kan sedang diuji. Orang sakit itu yang diinginkan cuma satu, sembuh, ya kan? Mau apapun caranya sembuh. Disitulah letak ujian itu. Padahal sakit itu kan ujian. Apakah kita masih tetap dengan agama kita, akidah kita, ajaran kita, atau justru malah kita melenceng, kan begitu. Baik, jadi Nabi Isa itu diberi Allah gelar Al-Masih. Dan musuh bebuyutannya nanti Al-Masih juga. Maka ada satu Al-Masih
yang menjadi pembela, ada satu Al-Masih yang menjadi perusak. Namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya nanti Al-Masih Isa bin Maryam lah yang akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Isa bin Maryam, nama sesungguhnya adalah Isa bin Maryam. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Maryam alaihissalam, anak yang akan kamu kandung dan kamu lahirkan ini nanti, pertama, wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan fid dunya wal akhirah maksudnya seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Ya. Anak yang akan kamu dapatkan ini wahai Maryam, yang tercipta dengan kalimah ucapan kun dari Allah, ini nanti akan menjadi orang yang terhormat fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia, ada orang terhormat di dunia, di akhirat nggak ada kehormatan sedikit pun untuk dia. Atau sebaliknya, ada orang di dunia ini nggak dihormati, di akhirat dihormati. Isa bin Maryam ini kata Allah wajihan fid dunya wal akhirah. Di dunia ini terhormat, tinggi kedudukannya, di akhirat juga begitu. Ya, suksesnya sukses dunia akhirat. Dan Masya Allah itu terbukti. Di dunia ini Nabi Isa itu terhormat. Bahkan kita umat Islam, umat yang datang setelah zaman Nabi Isa alaihi salam, salah satu hal yang kita yakini apa? Isa akan turun sebagai pahlawan di akhir zaman. Itu keyakinan kita. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat nanti Dajjal keluar dan melakukan kejahatan di atas muka bumi ini, setelah itulah Allah turunkan Isa bin Maryam. Lalu dialah mengejar Dajjal ini dan membunuhnya. Setelah itu barulah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Juga Ya'juj Ma'juj ini mati karena doa Nabi Isa alaihi salam. Wajihan fid dunya. Di dunia ini terhormat, tinggi kedudukannya. Bukan hanya di kalangan mereka yang mengaku sebagai pengikutnya, kita umat Nabi Muhammad pun mengagungkannya. Kawan kita sebelah itu saking mengagungkannya mereka tuhankan. Iya kan? Saking mereka agungkan, mereka tuhankan kawan sebelah kita. Nah, kalau kita enggak, tetap proporsional. Dia sebagai nabi punya mukjizat. Nah, kawan sebelah itu sampai kebablasan mereka. Ya. Sampai mereka jadikan katakan sebagai Tuhan, ya. Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang dekat. Ya. Fahuwa indallahi minal muqarrabin, dia anakmu ini nanti wahai Maryam di sisi Allah termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan presiden loh. Orang kalau punya anak, anaknya dekat dengan presiden, padahal cuma tukang masak presiden, itu bangganya bapak dia bukan main itu. Perasaan dia sudah bisa ngatur Indonesia Raya ini nih. Padahal cuma jadi tukang masaknya loh, atau tukang cuci piringnya loh. Ya. Ini wa minal muqarrabin, termasuk orang terdekat kepada Allah, sang pemilik alam semesta ini. Ya. Itu kedudukan Isa bin Maryam nih. Ya. Alladzi hum aqrabul khalaiq ila Allah. Orang-orang terdekat kepada Allah Ta'ala ini seperti Isa, mereka lah orang-orang yang mempunyai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian malaikat itu menyampaikan lagi seperti apa sosok anak yang akan diperoleh Maryam ini. Ayat 46 Allah berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Ya. Dan dia berbicara kepada manusia fil mahdi, saat masih di buayan. Bayi bisa ngomong. Isa bin Maryam itu. Ya. Nabi Isa itu saat bayi udah bisa ngomong. Anak biasanya bisa ngomong usia 1 tahun ke atas. Ya.
atau bahkan 1,5 ke atas. Di usia 1,5 pun bisa ngomong sepatah-sepatah kata, itu pun cenderung belum jelas. Nanti agak-agak mulai jelas itu umur 2 tahun ke atas, ya kan? Isa bin Maryam ini diberi Allah kelebihan bisa ngomong saat bayi. Untuk apa? Mungkin sebagian orang bertanya, apa kelebihannya ngomong saat bayi? Nah, begini. Saat itu ibunya difitnah luar biasa. Karena memang Maryam ini kalau tidak dipahami pakai iman, cuma pakai logika, kita pasti nuduh yang macam-macam. Logika kita tidak akan mungkin mempercayai ada seorang wanita hamil punya anak tanpa pasangan. Kalau murni logika, kita nggak percaya. Ada perempuan misalnya ngomong, saya ini hamil, nggak punya suami, nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Itu kalau murni pakai logika nggak akan percaya kita itu. Ya, meyakini Maryam benar-benar dapat dari Allah itu pakai iman. Kalau pakai murni logika nggak percaya kita tuh. Ya, bahkan mungkin sesama perempuan pun nggak percaya tuh. Misalnya ada perempuan datang ke ibu, bu, saya ini hamil, ya, tapi nggak ada pernah saya disentuh laki-laki. Kira-kira ibu percaya nggak tuh? Sesama perempuan nih, tak percaya. Padahal sesama perempuan, ya kan? Setelah Maryam itu melahirkan anak, fitnah itu luar biasa kepada Maryam. Yang paling jelas Maryam ini dituduh telah berzina. Itu tuduhan paling nyata. Kenapa? Pasangan halalnya nggak ada, suaminya nggak ada. Ya. Cuma di sisi lain Maryam ini mereka kenal sebagai wanita solehah. Ya. Maka dalam surah Maryam itu Allah Ta'ala sebut begini, ya ukhta Harun, ya, wahai saudarinya Harun. Bukan berarti Maryam ini saudara perempuan Nabi Harun, enggak. Tapi maksudnya kata para ulama, wahai wanita yang kesolehahannya seperti Harun. Saking solehahnya ini Maryam ini. Ya. Kata mereka, bapakmu orang baik, ibumu juga orang baik, kok bisa kamu begini? Ya. Kalau kita analogikan bahasa sederhananya kira-kira begini nah. Ustazah katanya. Kira-kira kedudukannya ustazah ini Maryam ini. Wanita solehah. Ustazah, kok bisa kamu berzina padahal kamu ustazah, bapakmu kiai, ibumu nyai. Kira-kira begitulah. Kalau di lingkungan pesantren dianalogikan begitulah kira-kira. Pokoknya dituduh berzina. Karena memang kalau murni difahami pakai logika nggak percaya. Bagaimana cara Allah Ta'ala menghadapi itu, mendidik Maryam? Allah melarang Maryam ngomong. Kata Allah Ta'ala kepada Maryam, kalau nanti ada orang yang bertanya kepadamu, cukup katakan, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukalliman nasal yawma insiyya. Katakan kepada mereka, aku sudah bernazar kepada Tuhanku, sauma, puasa. Puasa di situ maksudnya puasa ngomong. Di Quran kalau digunakan bahasanya sauma itu puasa ngomong. Kalau puasa yang biasa kita fahami itu Quran menggunakan bahasa siam. Makanya ayat puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus saum. Karena kata saum dalam Quran itu selalu merujuk puasa bicara. Ya. Karena memang zaman dulu salah satu ibadah itu puasa bicara. Ya. Zaman dulu puasa bicara itu ibadah. Maryam itu dididik Allah. Nanti kalau ketemu dengan kaummu mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan fitnah kepadamu, nggak usah jawab. Cukup bilang saya sudah bernazar kepada Tuhanku, hari ini aku nggak ngomong dengan siapapun. Siapa yang ngomong? Ini nanti bayi ini, anaknya ini. Ya. Kenapa dipilih Allah Ta'ala saat bayi Nabi Isa bisa bicara?
Ya, menyampaikan fakta. Pertama, karena bayi pada umumnya nggak pernah bisa ngomong. Ya, bayi misalnya bayi di umur 6 bulan misalnya, nggak pernah kita ketemu bayi umur 6 bulan bisa ngomong. Maka ketika ada bayi misalnya umur 6 bulan bisa ngomong, ini tentu menakjubkan. Tentu menakjubkan. Tentu mengherankan semua orang. Tentu menarik perhatian semua orang. Kemudian yang ketiga, kira-kira kalau ada bayi umur 6 bulan misalnya bisa ngomong, kita udah terheran-heran itu. Pasti kita akan mengaitkan itu dengan Tuhan, dengan Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin, kalau bukan karena Allah nggak mungkin bisa ngomong. Kemudian anak usia 6 bulan misalnya bisa ngomong, kira-kira bohong nggak dia tuh pas ngomong? Nggak mungkin. Nggak pernah ngomong, tiba-tiba bisa ngomong dan menyampaikan sesuatu. Ya, itu pasti bukan bohong. Kalau kita hadir di saat itu menyaksikan begitu, mungkin kita akan berkeyakinan ini Allah sedang menyampaikan pesan melalui lisannya nih. Pasti begitu. Makanya Allah Ta'ala pilih Nabi Isa itu saat bayi bisa ngomong. Kenapa? Ada yang harus dibela, ibunya. Karena kalau sudah dewasa baru ngomong, bisa jadi dia bohong. Iya kan? Ya? Orang ini kan makin dewasa makin banyak bohongnya kan. Makanya orang bilang anak-anak tuh nggak mungkin ngomong kan, nggak mungkin bohong katanya. Memang cenderung anak-anak itu nggak bohong. Otaknya belum kotor. Kalau udah kotor otaknya baru banyak bohongnya dia. Anak-anak tuh nggak. Bahkan anak-anak umur 5 tahun pun itu nggak pandai ngomong nggak pandai bohong rata-rata. Pasti lurus-lurus saja itu. Ya, lurus-lurus saja. Bahkan maknya bilang nanti jangan kasih tahu sama papa ya. Anaknya tetap kasih tahu itu. Sejujur itulah anak-anak tuh. Ya, pasti kasih tahu sama dia. Ini anak 6 bulan misalnya bisa ngomong, masya Allah, untuk membela ibunya. Maka Maryam yang sudah dewasa saat itu, Allah Ta'ala suruh diam. Siapa yang ngomong? Anakmu. Ini memberi pengajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dalam menghadapi fitnah orang itu, nggak perlu kita kor-kor menjawabnya. Nggak usah dijawab. Tutup aja mulut kita. Nanti Allah akan hadirkan orang yang menjawab semua fitnah itu. Ada kadang orang liar sekali fitnahnya terhadap kita. Tuduhan ini, tuduhan itu. Kita merasa nggak ada itu kita lakukan. Nggak ada kita perbuat. Nggak perlu jawab satu-satu. Karena memang pada dasarnya orang yang gemar menfitnah nggak butuh jawaban kita. Biarin aja diam. Itu cara terbaik. Lalu bagaimana untuk memberikan jawaban kepada mereka? Nanti Allah akan hadirkan orang menjawab itu. Allah hadirkan orang yang bisa menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan dan hakikat kita. Bukankah sering sekali orang tahu tentang kita bukan melalui kita? Kita nggak pernah ngomong, tapi ada orang dikirim Allah untuk menginfokan kita. Sebenarnya si fulan tuh begini, fulan itu begini, fulan itu begini. Orang lain yang dihadirkan Allah untuk membantahnya bukan kita. Makanya jangan habiskan energi kita untuk membantah fitnahan-fitnahan orang. Terlalu capek hidup kita begitu. Ya, terlalu capek. Diam aja, pilihan terbaik diam. Nanti Allah akan hadirkan itu orang-orang untuk membela kita. Kalau memang kita berada di pihak yang benar. Itu pasti. Karena kebatilan nggak pernah menang dengan yang hak. Ya, itu yang terjadi kepada Maryam alaihissalam. Maryam Allah Ta'ala suruh diam. Orang yang bisa bicara Maryam Allah suruh diam. Bayi yang nggak bisa ngomong Allah buat bisa ngomong. Dahsyat nggak itu? Itu terjadi di buat Allah. Ini lebih kurang sama dengan kisah Juraij yang Allah Ta'ala ceritakan disebut Nabi SAW dalam hadis. Ya, Juraij juga begitu. Ibunya manggil-manggil, ya Juraij, ya Juraij. Dia asyik ibadah, nggak dijawab-jawab. Dia merasa bahwa ibadah itu lebih penting dari menjawab panggilan ibunya. Akhirnya ibunya berdoa, doanya jelek. Ini peringatan kepada ibu-ibu dan kita bapak-bapak, jangan pernah doakan yang jelek untuk anak kita. Kesal bagaimanapun jangan doakan yang jelek.
Apa doa Ibu Juraij? Ya Allah, jangan matikan Juraij sehingga engkau pertemukan dengan wanita pelacur. Itu doa ibunya. Apa yang terjadi? Muncullah ke publik seorang wanita pelacur dalam kondisi bunting. Lalu dia menyampaikan kepada orang-orang saat itu bahwa yang membuntingi dia Juraij. Orang jadi marah. Kenapa? Karena salah satu faktornya Juraij ini dikenali orang baik, ahli ibadah. Karena umumnya manusia ini, kalau yang melakukan keburukan itu atau yang tertuduh melakukan keburukan itu orang yang dekat dengan agama, pandangan orang akan jauh lebih buruk ketimbang orang yang bukan ahli agama. Contoh, satu ustadz, satu bukan ustadz, melakukan perbuatan kriminal sama. Kira-kira pandangan orang lebih jelek ke ustadz dan atau yang bukan ustadz ini? Masih yang ustadz dia kok begitu, apa sih begitu? Kira-kira begitulah. Orang marah kepada Juraij. Tempat ibadahnya dihancurin. Percuma kamu ibadah begini, perbuatanmu begini. Kira-kira begitulah kalau kita terjemah dalam bahasa kita. Cuma Juraij minta izin, tolong jangan hukum saya dulu. Biarkan dulu wanita ini melahirkan anaknya. Setelah lahir nanti saya akan tanya siapa bapaknya. Singkat cerita, wanita pelacur yang mengandung ini tadi melahirkan. Setelah lahir datanglah Juraij. Dia tekan pusarnya begini, dia tanya, man abuk, siapa bapakmu? Bayi ini jawab, ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing. Rupanya pelacur ini berbuat serong dengan penggembala kambing. Setelah dia bunting, dia tuduh, dia fitnah Juraij yang telah melakukan. Kenapa begitu caranya? Saat itu belum ada tes DNA. Kalau sekarang mah gampang, nggak perlu kita mukjizat yang begitu. Ya, bawa aja tuh tes DNA, selesai. Nanti akan ketahuan itu bapaknya atau bukan. Ya kan? Mana tahu ragu-ragu dengan anak sendiri, anakku atau bukan ini, bawa tes DNA. Kalau jauh-jauh kali bedanya, bawa tes DNA. Ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Anakmu ini nanti wahai Maryam, kata Allah, bisa ngomong saat baik. Kata malaikat itu. Wa kahla, dan ketika sampai ke usia kahla. Usia kahla ini usia setelah dia muda sudah beranjak tua. Ya. Kalau saat bayi Nabi Isa bisa bicara untuk menjadi hujjah kepada ibunya. Sedangkan setelah dewasa, dia bicara, dia ngomong untuk apa? Menyampaikan risalah kenabian. Ya, menyampaikan risalah kenabian. Bukan cuma ngomong-ngomong biasa ini. Ya. Maka Imam As-Sa'di mengatakan begini, fakalamuhu fil mahdi, maka ucapan Nabi Isa saat dia masih bayi, fihi ayatun wa barahin ala sidqihi, itu bukti bahwa dia benar, wa nubuwatihi, bukti kenabiannya, wa baraati ummihi, dan bukti bahwa ibunya lepas dari semua tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang saat itu, bahwa ibunya telah melakukan perbuatan zina. Itu tujuannya. Wa kalamuhu fi kahulatihi, sedangkan bicaranya Isa setelah dia dewasa menjelang tua itu, ya, fihi naf'ul azim lil khalqi, di situ ada terdapat manfaat yang besar untuk makhluk-makhluk, untuk manusia. Apa itu? Untuk menyampaikan agama Allah. Ya, untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala. Selanjutnya malaikat itu menyampaikan kepada Maryam, wa minas salihin, dan anakmu ini nanti akan termasuk orang-orang saleh. Ya, saleh hatinya maksudnya baik hatinya, ya, baik lisannya, baik seluruh anggota badannya. Imam As-Sa'di membahasakan begini,
alladzina aslahallahu qulubahum bima'rifatihi wa hubbihi. Isa ini termasuk orang saleh, maksudnya orang-orang yang Allah Ta'ala salehkan hati mereka dengan mengenal dan mencintai Allah. Jadi solehnya hati ini ketika hati ini mengenal Allah dan mencintai Allah, itu kesolehan hati. Ya. Wa alsinatihim bitsana'i alaihi wa dzikrihi, dan solehnya lisan itu dengan selalu memuji dan berzikir kepada Allah. Wa jawarihihim bi ta'atihi wa khidmatihi, solehnya anggota badan ini seluruhnya dengan taat dan berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan melalui malaikat bahwa Nabi Isa ini wa minas salihin, termasuk orang soleh. Soleh hatinya, soleh lisannya, soleh seluruh anggota badannya. Ya, itulah Isa. Ya. Kenapa ini disampaikan kepada Maryam? Ini belum lahir Nabi Isa nih disampaikan. Kenapa diberitahu kepada Maryam? Wahai Maryam, Allah menyampaikan kabar gembira, engkau akan dapat anak tercipta dengan kalimah dari Allah. Anak ini akan menjadi anak yang terhormat di dunia dan di akhirat. Anak ini akan termasuk orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Anak ini bisa nanti berbicara saat masih bayi dan setelah dia dewasa. Anak ini termasuk orang saleh. Kenapa ini diberitahu kepada Maryam? Karena salah satu alasannya supaya Maryam merasa lebih ringan menghadapi ketentuan Allah itu. Gini, coba kita membayangkan menjadi seorang perempuan hidup di tengah-tengah kaumnya, lalu ditentukan Allah dia hamil punya anak tanpa pasangan. Kira-kira tekanan psikologinya berat nggak tuh kira-kira? Berat. Walaupun kita merasa kita tak salah, merasa benar, tapi orang nggak akan percaya dengan kita kan? Pasti berat. Salah satu resep Allah supaya ini terasa lebih ringan, Allah beritahu melalui malaikat ini, anakmu ini nanti akan begini, anakmu ini akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Ya. Akhirnya ujian ini terasa lebih ringan. Gini, kita kalau sedang menghadapi ujian, kenapa terasa berat? Karena kita belum tahu endingnya akan jadi apa. Terasa berat. Tapi kalau kita sudah tahu endingnya akan seperti apa, seberat apapun ujian di pertengahan ini, itu nggak apa-apa. Kenapa itu tentara mau disepak-sepak pelatihnya? Ya, disepak pelatihnya, disuruh lari entah berapa kilometer, ya kan? Dan sebagainya. Latihannya berat sekali. Kenapa dia mau itu? Dia terbayang, nanti saya akan menjadi dandim katanya. Misalnya, nanti saya akan jadi perwira. Misalnya, kenapa? Dia sudah melihat di balik ujian itu akan ada sesuatu yang dia dapat. Ya kan? Beda dengan orang disuruh mandi lumpur nggak tahu apa mau jadi apa setelah itu. Tentara disuruh mandi lumpur, mau dia semangat dia. Ringan dia rasa. Orang ditarik dari pasar suruh mandi lumpur, gimana tuh kira-kira? Beda. Si tentara tadi dia mau mandi lumpur, kenapa? Dia tahu dia akan menjadi tentara. Ya. Ya, dia tahu dia endingnya. Sedangkan orang yang ditarik tiba-tiba tadi disuruh mandi lumpur, dia nggak tahu. Dia perasaan dia sedang disiksa, kan begitu? Beda. Orang yang sudah tahu ending dari satu ujian, dia nggak merasa berat menghadapi ujian ini. Kita merasa berat karena kita nggak tahu ujungnya apa ini. Kan gitu. Andai kata kita tahu ujung dari semua ujian yang sedang kita hadapi, itu terasa lebih ringan kok. Karena kita nggak tahu, makanya terasa berat. Analoginya seperti tadi.
Tentara dilatih berat sekali, mungkin sampai terkencing-kencing dia saat dilatih itu. Tapi santai aja dia. Ya, kenapa? Dia tahu setelah itu dia akan dapat sesuatu. Sedangkan orang yang nggak tahu akan dapat apa, dia merasa itu penyiksaan. Kan begitu. Dia nggak merasa itu penyiksaan. Sedangkan orang lain itu merasa penyiksaan. Kenapa? Bedanya cuma satu. Dia tahu endingnya akan jadi apa. Dia satu lagi nggak tahu. Nah. Ini lebih kurang dengan Yusuf alaihissalam. Yusuf itu diuji Allah luar biasa. Tapi sebelum ujian itu datang, apa hal pertama Allah datangkan kepada Yusuf? Mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dalam mimpi itu Yusuf melihat bintang, matahari, bulan sujud kepadanya, menunjukkan bahwa nanti kedudukan Yusuf benar-benar di atas. Bintang, matahari, bulan itu kan tinggi itu. Itu saja sujud kepadanya dalam mimpi itu. Itu isyarat dari Allah bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi orang yang sangat besar. Maka ujian-ujian yang dihadapi sebelum itu terasa lebih ringan. Dibuang ke dalam sumur, diperjualbelikan, difitnah, bahkan dipenjara, itu terasa lebih ringan. Kenapa? Sudah ada bisyarah sebelumnya, kabar gembira yang disampaikan sebelumnya, nanti kau akan jadi seperti ini. Kan begitu. Kenapa orang mau membuka hutan belantara itu? Berhadapan dia dengan harimau, dengan gajah. Buka hutan belantara itu, tinggal di tengah-tengah hutan tuh. Kenapa dia mau? Karena dia sudah terbayang suatu saat setiap bulan dia dapat 30 ton sawit. Kan itu. Dia sudah terbayang itu. Makanya dia mau. Ya. Andai kata itu tak ada, mana mau dia? Ya kan? Mana akan mau dia? Sudah terbayang dia dengan itu. Oh, nanti akan begini. Jadi perjuangan ini terasa lebih ringan karena endingnya nampak, sudah diketahui akan seperti apa, terasa lebih ringan jadinya. Makanya ini Allah Ta'ala sampaikan melalui malaikat kepada Maryam alaihassalam bahwa suatu hari dia akan menjadi, anaknya akan menjadi seperti yang disebutkan tadi. Baik, belum masuk waktu Isya ya? Belum. 7 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah malaikat itu menyampaikan kabar dari Allah Ta'ala tadi kepada Maryam, maka Maryam pun merespon. Ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Saat Maryam mendapat kabar tadi, walaupun sudah dijelaskan anak ini akan begini, anak ini akan begini, tetap itu membuat Maryam shock, terkejut. Wanita mana kira-kira yang tidak terkejut saat diberitahu kamu akan dapat anak, padahal gak punya pasangan? Wanita mana kira-kira yang tidak terkejut itu? Susah pasti percaya itu, ya. Makanya Maryam bertanya kepada Allah, Rabbi anna yakunu li walad. Wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku ini punya anak? Walam yamsasni bashar, aku ini tak pernah disentuh oleh manusia. Aku tak punya suami dan aku juga bukan seorang wanita liar. Ya? Maryam itu bukan wanita yang keluyuran ke sana kemari, enggak. Maryam itu bahkan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Punya suami tidak. Gimana nggak terheran-heran? Makanya Maryam bertanya kepada Allah. Ya. Nah.
Kemudian Allah menjawab, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah kalau Allah Ta'ala, demikianlah Allah Ta'ala menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, bisa. Ya, kalau Allah Ta'ala berkehendak bisa. Tapi kalau kita berpikir menalar, kenapa sih Isa ini harus dibuat Allah begitu caranya? Apa sih manfaatnya, kan begitu? Bukankah memang Allah mendesain manusia ini ada secara umum? Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kata Allah. Keturunan Adam itu Allah Ta'ala cipta dengan proses pernikahan. Ada sperma yang masuk ke dalam rahim kemudian tercipta. Isa ini kenapa sih dibuat Allah Ta'ala begitu? Apa sih manfaatnya? Ya kan? Coba kita berpikir, bertanya itu. Apa kira-kira manfaatnya Allah Ta'ala cipta Isa seperti itu? Pertama, Allah ingin menunjukkan kuasanya. Bahwa Allah itu maha kuasa. Karena kalau tidak ada yang seperti ini, ujung-ujungnya nanti mungkin manusia akan berkata bahwa anak itu ada sebab suami dan istri. Lupa peran Allah Ta'ala di situ, lupa kuasa Allah Ta'ala di situ. Itu hikmah pertama. Yang kedua, ini menjadi ujian iman. Karena yang percaya dengan ini cuma orang yang beriman. Ya. Yang percaya dengan ini cuma orang yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak percaya. Makanya dulu orang-orang Yahudi, mereka memandang Nabi Isa itu anak pelacur. Ya? Orang Yahudi memandang Nabi Isa itu anak haram. Orang Yahudi. Orang Nasrani memandangnya sebagai anak Tuhan. Kita bukan anak haram, bukan juga anak Tuhan, tapi anak manusia yang tercipta dengan kuasa Allah. Dari sekian banyak manusia ini, cuma sedikit yang lulus dalam mengimani ini. Ya. Jadi ujian iman itu apa? Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang kadang-kadang bertabrakan dengan nalar kita? Itulah ujian iman. Kalau kita percaya terhadap sesuatu karena saya melihatnya, karena saya menyentuhnya, atau karena sesuai dengan nalar saya, itu bukan iman namanya. Tantangan terberat iman itu adalah bagaimana kita bisa mempercayai, meyakini sesuatu, bahkan yang bertabrakan dengan nalar kita sebagai manusia. Itulah ujian terberat iman. Ya kan? Kalau mempercayai karena memang bukti empirisnya ada, bisa kita lihat langsung, bisa kita sentuh langsung, bisa kita eksplor, itu bukan iman namanya. Iman itu saat menghadapi tantangan tadi. Ujung ayat ini kata Allah Ta'ala, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menentukan, ini menunjukkan bahwa adanya Isa dengan proses begitu, itu qada Allah. Qada itu apa? Ketentuan Allah Ta'ala sejak azali. Maka segala sesuatu yang telah ditentukan Allah pasti terjadi dengan cara yang sangat mudah. Cukup apa? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Jadilah kamu fayakun. Akan terjadi. Semudah itu, sekedip mata terjadi. Kalau memang itu sudah ditentukan Allah. Itu saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.